Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita simak bersama video pembelajaran sebelumnya, yaitu tematik tema 1 IPS bagian 1, kali ini kita akan membahas materi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, flora dan fauna negara-negara di Asia Tenggara, dan fakta politik negara-negara di Asia Tenggara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Contohnya, di negara Indonesia yang berada di wilayah Asia Tenggara memiliki kenampakan alam yang begitu beragam. Kenampakan alam yang beragam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Tahukah kalian bahwa beberapa kenampakan alam yang ada di suatu wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi? Contohnya, wilayah dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti peternakan, pertanian, bidang jasa, dan lain-lain. Selain wilayah dataran rendah, ada dataran tinggi yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian sayur-sayuran. Kemudian ada pesisir pantai yang dimanfaatkan untuk para wisata. Ada lagi kegiatan ekonomi yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk budidaya ikan, yaitu laut. Dengan kenampakan alam tersebut, maka peluang untuk membuat sebuah modal ekonomi masyarakat dalam bentuk material atau non-material, atau bisa disebut juga dengan potensi ekonomi. Nah, kesimpulannya, potensi ekonomi masyarakat berkaitan dengan kondisi geografis di suatu wilayah tertentu, sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang beragam. Sehingga kegiatan ekonomi di suatu wilayah menghasilkan komoditas utama. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan komoditas utama? Yap, betul sekali. Komoditas utama merupakan penghasilan utama yang diperoleh oleh suatu wilayah. Contohnya, komoditas utama di Indonesia adalah kopi, kelapa sawit, ikan, rumput, dan masih banyak lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang fakta politik di negara-negara Asia Tenggara. Silahkan kalian buka buku tematik halaman 54 sampai halaman 55. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Masih ingatkah kalian bahwa ada 10 negara yang tergabung ke dalam organisasi ASEAN? Jika masih ingat, mari kita bersama-sama menyebutkannya satu persatu. Yang pertama, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Berikut adalah informasi mengenai fakta politik negara Indonesia. Negara Indonesia dikepalai oleh kepala negara, yaitu presiden, dengan beribu kota DKI Jakarta. Negara Indonesia memiliki lambang negara, yaitu burung Garuda, dengan dasar negara Pancasila. Nah, Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa sistem yang digunakan oleh negara Indonesia menggunakan sistem presidensial
dalam sistem presidensial terdapat presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh rakyat dan kemudian membentuk kabinet yang berisi menteri. Sistem ini digunakan oleh Indonesia dan Filipina sebagai negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Bagaimana dengan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara? Nah, silahkan kalian baca buku tematik halaman 54 sampai halaman 55. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Sudah siapkah kalian? Jika sudah, silahkan buka halaman 65 sampai halaman 66. Tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Selain mempengaruhi kegiatan ekonomi, ternyata kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Pastinya kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan flora dan fauna? Ya, flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah, sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Pada intinya, flora itu adalah berbagai jenis tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah berbagai jenis hewan. Setelah kita memahami pengertian flora dan fauna, bagaimana dengan flora dan fauna endemik? Apa maksudnya ya? Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Jadi, suatu jenis tumbuhan atau hewan dikatakan endemik apabila keberadaannya khas di suatu wilayah dan tidak ditemukan di wilayah lain secara alami. Misalnya, orangutan yang tinggal di Pulau Sumatera, burung cendrawasih yang tinggal di Papua, dan tanaman bunga bangkai. 3 jenis tersebut merupakan contoh flora dan fauna endemik yang berada di negara Indonesia. Dan masih banyak lagi, silahkan kalian baca buku tematik halaman 65 sampai halaman 66. Nah, di halaman tersebut terdapat berbagai jenis flora dan fauna endemik yang berada di negara-negara Asia Tenggara. Silahkan dibaca ya. Bagaimana? Cukup jelas kan? Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lengkap lagi, kalian bisa cari di internet, di buku-buku perpustakaan, atau diskusi-diskusi yang kalian lakukan bersama teman-teman kalian dan orang tua kalian di rumah. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.